warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, sekarang saya lagi main ya di rumah sesepuh Banyalangu ya, sama saudara. Sekarang lagi bahas tentang keris ya, tuh kerisnya lihat, pusaka warisan leluhur. Di sharing saja, sharing. Jadi kita tanya-tanya lah tentang keris ya sama sesepuh. Apa nih? Aneh-aneh. Jadi kan ini baik bener sih Pak. Bersih. Secara keris. Apa mah? Secara keris apa pun. Ini ada si brojol lanang tapi lupa 5 di kawan apa nama lima Dawa. no kali anak pulang Oh ya. Sini. Sini. Saling Mau mana? Mau kemana? Pinter ya. Tos dulu. Tos. Udah sini. Dah. Ada. Nanti kita tanya sama Kang Carwa saja ya, Ya, boleh. tentang sejarah dari keris. Baik. Gimana? Kang Dimas? brojol Ini namanya keris brojol ya. Keris brojol ini dulu dipakai untuk dukun Jawa, dukun lahiran, orang lahiran. Karena zaman dulu itu belum ada yang namanya bidan, itu namanya dukun lahiran. Nah, medianya ya pakai keris ini. Nah, media ini sebagai media banyak ini yang tolong lah. Tapi yang menolong sih Allah ya, Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi kalau zaman dulu memang media itu media itu selalu ada. bentuknya berarti Iya. Ini namanya perjalanan, Keris apa? brojol. Kalau zaman dulu, kalau orang lahiran itu ditaruh di sini, misalkan ada tampa di sini, terusan kerisnya ditaruh di sini, terusan dikasih sholawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu sama syahadat asyhadu alla ilaha illallah, terus itu sampai bayi itu lahiran pakainya seperti itu. Artinya ya bukan keris ini yang menolong, memang ini hanya membantu media saja. Terus ini ada apa? Satu lagi nih. Kita jelaskan dulu tentang keris-keris yang ada di sini lah. Ini keris kerajaan ya. Ini namanya keris Tamin Sari. Zaman dulu Tamin Sari itu buat perang ya. Buat membentengi suatu kerajaan. Nah, asalnya sih memang dari Mataram, kerajaan Mataram. Tamin Sari itu nama panglima perang sebagai tameng. Ini keris 1 tapi ada 3. Ini namanya pundak setegel, ini namanya keris lurus, ini namanya peluk 1, 2, 3.
4, 5, 6. Jadi ini menggambarkan apa ya? Menggambarkan sifat dan karakter manusia sebenarnya. Bisa dikatakan ada look atau lurus itu. Biarpun orang itu punya karakter yang bengkok dan sifat yang bengkok, tapi harus bisa lurus lagi. Kayak keris gitu. Dibengkok lagi, lurus lagi sampai ujung. Gitu. Jangan lempeng bae. Kowe dadi kelampengan. Bakal lempeng bae ku. Oh, ada DPA. Jadi bakal wong bengkok kudu bisa lempeng. Bakal lempeng kudu bisa bengkok. Jadi lemes, lirik bengkok tapi lemes. Lurus kayak keris gitu. Konon anu sejarah ya Konon sedulur. jadi ya duduk masalah keris kun duwe kekuatan tapi hanya filosofi gambaran kehidupan. Ya oke sedulur nyambung maning kenapa maning ke Gimana? akeh keris ke Ayo. wadan keris kan gawe rujak ana Ditokna. keris arane keris Pareto namanya. Keris bling-bling. Iya pada gawe isi rujak Bling-bling keris. jika nek apa kah keris kadang-kadang kan kerisnya gak gawe rujak kah. Yo, aja. Keris apa? Jelas. Keris kamu ngiris semangka. Iya. Ngiris ada ini. Ini namanya keris Pandawa. Keris Pandawa kalau lima. Bentuknya itu yang namanya 5 itu menggambarkan apa ya? Dibilang kalau orang Jawa Ya, bilangnya Pandawa 5. Pandawa 5 ya bisa. Itu menggambarkan sedulur papat 5 pancer ya bisa. Ini ibarat kata ya gambaran kehidupan ya ada di sini. Bumi, banyu, geni, angin, cahaya itu ada di sini gambarannya. Itu yang menyatu jadi satu. Keris Pandawa ini filosofinya seperti itu. Kalau di film-film India kan itu ada Nakula, Sadewa, Yudhistira, Bima, Arjuna kan itu. Padahal itu filosofi saja. Gambaran. Gue di keris apa Bang Roti? Nagasri. Nagasri. Cilik ya? Ini buat lambang. Iya cilik. Nah, ini buat apa? Pertanian. Ini buat Nagasri. Nagasri. Ada satu lagi sama sesepuh leluhur langsung di shooting. Penting leluhur. Sesepuh. Ini keris apa? Sesepuh. Kalau ini keris Sangkelak. 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 Itu. Yai itu. Ya sangkelat anak ilmu ya, sangkelat. Ya. Anak ilmu Ya, pilih sangkelat. Sangkelak. Ini 13 look. ada 13 look. Ya. Memang apa para sesepuh pemuka agama ngasih. Jadi biasanya para pemuka agama ini pegangannya ini. Nah, ini menyebarkan agama Islam. Ya, sebenarnya sih kalau keris itu memang lambang saja dengan kehidupan. Ya, perlambangkan lah. Kita jangan mempercaya hal-hal ada kekuatan di sini, tapi hanya Allah lah yang punya kekuatan segala sesuatu. Hanya saja ini karena budaya orang Jawa, ya, ini melambangkan keris untuk kewibawaan, simbol lah, untuk simbol. Bukan mempercayai keris ini ada kekuatannya. Nanti kalau kita mempercayai dengan benda ini, ya dengan benda ini sama saja kita mempercayai berhala. Ya, itu harus hati-hati. Ya, kalau ukurannya orang-orang yang Awam. orang awam, ya ini kanggo Dukun-dukunan. Dukun. Buat apalah buat. Emang ada beberapa orang-orang yang menyalahgunakan ya untuk untuk nyantet, untuk apa itu ada. Cuman ya kita kembali lagi ke pribadi masing-masing bahwa tergantung kita yang megangnya seperti apa ya. Kalau emang megangnya untuk berbuat kejahatan, yang namanya benda mati kasarannya kan dia untuk apa aja bisa, mau. Asal ada syarat-syarat tertentu yang harus dilakukan. Tapi kita sebagai orang iman, sebagai orang Islam, ya kita percayai keagungan gitu ya. Hanya sini seni budaya.
melestarikan ya itu harus jadi kalau kebanyakan orang-orang yang negara raja banyak jenis-jenis keris itu ya banyak ya, sama dengan ya karena itu lambang daripada kehidupan. Jadi masing-masing punya nama ini karena yang ngebuat juga ya ngasih nama. Jadi sama dengan kayak golok gitu ya, golok ini tergantung orang yang bikinnya. Itu mungkin ada beberapa lagi yang lainnya juga ada. Maka yang lainnya dijelaskan lagi oleh Kang Dimas. Naga Antaboga. Nah ini sedulur, kalau yang ini keris naga Antaboga. Keris naga Antaboga berat ya, berat banget ini. Bacaan Apot sedulur, apot pisan itu maksudnya melambangkan apa sih pamor? Pamor itu melambangkan kedikdayaan. Ada pamor Petaringan Kebek, ada pamor apa itu pamor Udan Mas, masing-masing. Ada pamor apa Banyu Mili, masing-masing. Kulit semangka. Jadi salah satunya kalau ini kan pamornya pamor ular lulut. Ular lulut. Jadi kalau ini buat menjaga ya suatu kerajaan, pegangan suatu orang raja. Emang tempo dulunya ini dipakai buat ritual-ritual. Kalau misalkan ada panggebluk atau si wabah penyakit, raja itu nyepi dalam bahasa kebudayaan itu nyepi dan berkodamkan naga Antaboga. Siap lah. Oke. Seperti itu, masih banyak. Kalau kita kupas lagi ini secara singkatnya Singkat saja karena durasi juga ya. Nah, kalaupun Nanti di season berikutnya lah ya, yang lebih komplit ya. Itu sedulur ya. Jadi pembahasan tentang keris itulah tadi ya dibahas, hanya sebagai edukasi, pengetahuan sejarah ya, sebagai simbol-simbol. Semua kita kembalikan kepada Allah ya, yang Maha Kuasa dan Maha Esa lah. Jadi jika kita menyekutukan Allah SWT, maka kita tergolong orang-orang yang musyrik ya, dan itu tidak dibenarkan dan tidak dianjurkan, dibolehkan ya. Mudah-mudahan ini sebagai edukasi saja, dan Anda yang pecinta keris nggak apa-apa, terus pertahankan lanjut ya, pertahankan untuk budaya Indonesia, Jawa, pelestarian. Yang penting itu tadi jangan dibuat untuk salah guna atau di luar syariat Islamnya. Demikian ya, sedulur. Hidup orang Jawa. Hidup keris. Kalau orang Jawa punya keris. Ya, jati diri bangsa. Jadi buat para pecinta keris, banyak sih soalnya pecinta keris di YouTuber juga banyak. Pecinta keris yang sudah di YouTuber itu yang koleksi kerisnya banyak, sampai pedang apa semua banyak. Maka itu sebagai koleksi saja. Maka nggak perlu kita saling menyalahkan ya, nggak perlu kita saling mendoktrin kita paling benar, nggak usah. Yang penting saling menghormati dan rukun sajalah sesama antar umat beragama dan sebangsa setanah air. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.